Assalamualaikum semuanya. Hai, jumpa lagi di video aku. Nah, kali ini itu adalah hari terakhir Abang Haki Abang Sodik ada di rumah. Karena besok pagi itu Abang Haki harus balik lagi ke pondok pesantren. Nah, kali ini kita itu mau ngajak Abang Haki ke Abang Sodik ke salah satu kiai yang ada di Pulau Madura. Nah, kiai ini adalah yang ngasih nama Abang Haki. Nah, sebelum kita berangkat kita tuh wajib kudu pakai jaketan semuanya karena di sini kita mau pakai sepeda motoran. Sebenarnya sih pengen pakai mobil ya, cuman kita was-was aja karena kalau mobil ini naik ke perahu gitu ya, ke kapal itu kayaknya agak nyentuh ke bawah gitu, jadi agak bahaya gimana gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk naik sepeda motor. Nah, momen naik sepeda motor itu adalah momen yang ternekat kita lalui ya hari ini karena jaraknya itu lumayan jauh, sedangkan rombongan kita itu yang lumayan banyak dengan 3 anak dengan 1 sepeda motor ya lumayan banyak ya, lumayan agak gimana gitu. Sedangkan Abang Haki dan Abang Sudi kan sudah mulai gede, apalagi juga adik Via juga sudah gede. Jadi ya beginilah kondisinya ketika kita semuanya naik ke sepeda motor itu 4 orang aja sudah fullnya kayak gitu, apalagi tambahin aku gitu ya. Udahlah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Kalianget. Ini itu adalah pelabuhan Kalianget yang ada di Madura, pelabuhan terujung yang ada di Pulau Madura. Nah, di sini kita lagi nungguin kapalnya karena kapalnya baru aja berangkat ya, itu kelihatan ya. Sedangkan itu adalah perahu kecil yang harus dipakai sama orang yang benar-benar keburu. Jadi ini ya, perahunya ini namanya perahu tongkeng. Jadi perahu kecil yang memang dikhususkan untuk nganterin orang pakai sepeda motor. Jadi sepeda motornya bisa dibawa dengan seperti itu ya. Jadi harus dipegangin. Jadi orangnya itu benar-benar selalu seimbang. Aku sendiri pernah ikut itu 1 kali aja karena memang kondisinya itu memang keburu dan sudah malam, jadi wajib ke tongkeng itu karena kalau tidak ke tongkeng itu bakalan agak lama lagi nungguin si kapal besarnya, dan itu benar-benar gimana ya, dah cukup 1 kali aja lah. Dan ini kapal besarnya sudah nyampe, sudah bersandar, dan kita nungguin orang-orang yang keluar. Lanjut setelah itu baru kita mulai masuk deh. Nah, ini Abang Haki Abang Sodik tuh benar-benar kegirangan banget karena ini tuh momen mereka yang jarang banget mereka jalani gitu ya. Dan ini tuh serasa mereka tuh kayak jalan-jalan, sedangkan adik Via juga sama, senang banget. Dan itu Abang Haki dan Abang Sodik milih tempat di atas karena di bawah ini bakalan diisi full sama semua kendaraan, sepeda motor, bis dan lain-lainnya. Nah, ini dia pemandangan yang ada di atas, itu benar-benar enak banget, benar-benar apa sih ya, ngebuat mata makin cerah gitu ya, makin semangat gitu. Dan ini suasana di atas, kita sambil nonton orang-orang yang lagi masuk ke kapal ini. Dan itu dia tongkeng yang dari Pulau Talango ke Kalianget. Banyak sih beberapa perahu tongkeng, cuman ini tuh hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah terbiasa untuk naik ini ya. Jadi kalau tak terbiasa ya mending gak usah deh ya, soalnya kita tuh benar-benar harus menjaga keseimbangan antara sepeda motor dan diri kita sendiri. Kalau gak seimbang yang ada malah jatuh dan malah nyusahin sama si tukang kapal tongkengnya. Ini adalah salah satu transportasi yang menghubungkan antara Pulau Kalianget dan juga Pulau Talango. Jadi bagi kalian yang mau main-main ke Sumeneb atau jalan-jalan ke Talango bisa tuh ya untuk nyobain si kapal lautnya ini. Perjalanannya tuh kurang lebih hanya kisaran 7 menitan ya. Yang lamanya itu adalah ketika harus nungguin orang-orang pada masuk atau pada keluar. Itu aja. Sedangkan untuk nyebrangnya aja ya mungkin kisaran 5 menitan atau 7 menitan gitu ya. Kayaknya nggak nyampe kalau 10 menitan. Dan itu Pulau Talango juga sudah kelihatan. Pulau kecil yang ada di Pulau Madura, tapi memang benar-benar dipadati dan sering dikunjungi sama orang karena di sini juga ada salah satu makam, yaitu makam Asta Yusuf yang sering dikunjungi sama orang-orang luar kota lainnya, dari Jawa-Jawa lainnya juga sering berkunjung ke sini. Jadi ya ini tuh benar-benar jadi tempat wisata sekaligus tempat religi untuk di Madura. Naik apa? Naik apa dulu? Naik air? Lihat dulu sini, naik apa Via? Naik apa dulu? Naik? Kah?
kapal. Oke, kita sudah sampai dan ini mau mendarat, mau kita siap-siap dulu untuk turun ya. Untuk turunnya sendiri hati-hati ya, jangan sampai kita tuh saling dorong-dorong. Jadi harus benar-benar pelan-pelan. Dan ini dia kondisi di Pulau Talango yang benar-benar padat karena kan di kondisi kali ini tuh benar-benar di situasi momen masih lebaran dan masih banyak liburan dan juga banyak orang-orang yang memilih untuk berpariwisata di tempat ini sekaligus untuk wisata religi di sini. Bahkan dulu itu jalannya itu benar-benar gak aspal seperti ini, masih masih benar-benar batu-batu, dan sekarang alhamdulillah jalannya itu benar-benar mulus dan benar-benar lancar. Dan ini di sela-sela kita mengantri ternyata ada seserahan untuk acara pernikahan ya. Nah, ini tuh juga jadi tontonan yang asik untuk kita para pendatang yang ada di Pulau Talango ini. Alhamdulillah kita sudah nyampe dan ini tuh salah satu kiai kita itu ada di jalan Gang Juglang namanya ya. Dan alhamdulillah ini tuh jalannya juga benar-benar sudah mulus dan udah lumayan gede. Dulu itu gak semulus ini dan gak segede ini. Jadi kita tuh kalau jalan tuh benar-benar hati-hati naik sepeda motor. Dan alhamdulillah ini tuh benar-benar berbeda karena kurang lebih kita sudah gak kesini berapa tahun ya. Terakhir kesini itu sejak hamil adik Via dan sekarang adik Via sudah umur 4 tahun, berarti kurang lebih 4 tahun kita nggak pernah kesini. Dan alhamdulillah perubahan selama 4 tahun kita nggak kesini itu benar-benar drastis dan benar-benar beda banget. Nah itu Abang Sodik lagi milah-milih snacknya. Tadi dari rumah itu bawa snack dan dia itu nggak tahu kenapa katanya tuh pengen ngambil makanannya. Jadi aku nyuruh aja wis bawa aja semuanya. Dan ternyata surprise banget setelah kita ngucapin salam, yang jawab ternyata orang yang kita kenal ya. Dan itu dia ada salah satu keluarga kita sendiri namanya Kak Yanto. Kak Yanto itu salah satu teman aku sendiri dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih menjaga silaturahmi kita. Dan dia itu adalah seorang juragan Jakarta ya. Jadi yang punya juragan Jakarta, juragan toko di Jakarta gitu ya. Ya ini Kak Yanto dan istrinya. Hai Kak Yanto dan istrinya yang mungkin nonton. Apa kabar? Semoga tambah sukses ya tokonya di sana. Semoga makin sukses dan berkah untuk usahanya di Jakarta. Dan itu anaknya juga ada namanya Ahmad Baihaqi juga, sama persis nama anak aku. Satunya yang bikin kita makin gimana itu ya karena ini gitu loh. Dan itu di bawah masih ada beberapa tamu yang baru datang. Jadi itu tamu di sini itu silih berganti ya. Penampilannya itu sederhana banget, tapi ya wejangan-wejangan beliau ini memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk kita semuanya. Mungkin ada yang kenal, boleh untuk sharing-sharing gimana pengalaman kalian atau gimana gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan lanjut kita mau bincang-bincang dulu dan kita mau menyerap ilmu baru dari kiai kita karena kita tuh benar-benar lama banget gak kesini. Dan untuk anak-anak dia itu lagi main di bawah. Di bawah ini adalah tempat istirahat untuk para tamu-tamu yang mungkin mau istirahat atau mau sholat di sini bisa di bawah tadi. Dan sedangkan di atas, alhamdulillah ini tempat pertemuan kita. Acaranya sih santai, kita tuh layaknya keluarga aja. Bahkan kita disuguhin kopi yang memang dikhususkan untuk setiap tamu. Dan alhamdulillah ini aku udah minum sudah hampir habis ya kopinya. Dan kopi ini benar-benar ngangenin karena kopi ini hanya kita dapatkan di tempat beliau saja ketika kita main di rumah sini. Sebelum pulang kita itu mau foto dulu, kenang-kenangan dulu karena ini tuh momen satu kali seumur hidup yang dimana kita tuh bisa bertemu di satu tempat yang sama. Dan ini benar-benar gak direncanakan dan benar-benar gak dijadwalkan ya. Jadi gak tahu kenapa memang sudah bertemu aja gitu di sini. Alhamdulillah ya. Dan untuk Kak Yanto dan istrinya semoga makin sukses ya di Jakarta karena ini tuh memang perjuangannya dari nol banget. Mereka berdua itu dari Sumenep pergi ke Jakarta hanya untuk berjuang hidup dan alhamdulillah ternyata membuahkan hasil
beberapa tahun di sana benar-benar perkembangan yang sangat pesat banget. Dan ini dia antriannya masih panjang ya, alhamdulillahnya juga kita tuh nggak pakai mobil, karena kalau kita pakai mobil sudah dibayangkan ya gimana antrinya kita menunggu antrian mobil-mobil ini untuk masuk ke kapal. Dan alhamdulillahnya juga kita masih pakai sepeda motor, jadi kita bisa leluasa untuk masuk ke dalam si kapalnya. Nah, ini kapalnya sebenarnya mau berangkat dan itu benar-benar sudah hampir full, jadi kita usahakan masuk. Katanya bisa nggak masuk, ayo masuk aja katanya gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga punya tempat di kapal itu, jadi nggak terlalu lama untuk nungguinnya karena itu benar-benar panas banget. Dan lihat ya, kalau kita sudah telat masuknya gini ya, jadi kita itu ada di ujung kapalnya, jadi ini tuh benar-benar deg-degan banget, jadi kalau ada apa-apa gitu tuh bisa nyemplung ke laut ya. Tapi alhamdulillah enggak ya. Jadi di sini itu kita benar-benar kepanasan, panasnya siang hari ditambah pantulan dari laut, dan itu benar-benar ya gak apa-apa ya. Namanya juga perjuangan gitu ya, perjuangan ke salah satu kiai yang ada di Talangos sini. Alhamdulillah kita sudah nyampe di sini ya, pelan-pelan, dan itu kalau sudah ada di ujung kita itu ngeluarin sepeda motornya itu pakai dengan cara dimundurin gitu ya. Dan para penumpangnya harap turun. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Kalianget lagi, di kota kita juga. Dan ini anak-anak itu sudah lapar, pengen makan, padahal tadi itu sudah nyemil banyak makanan cemilan yang dia bawa, tapi tetap aja lapar. Ya udah kita beli gorengan, tapi ternyata malah dibayarin sama si ibu Jakarta ya, dari Pasutri Jakarta. Alhamdulillah seneng banget lah. Ya, aku doakan semoga kalian tuh makin sukses dan makin berkah rezekinya di Jakarta ya. Semoga bisa semakin membanggakan keluarga yang ada di Sumenep. Lanjut ini di sore harinya, berhubung karena memang benar-benar capek, kita sudah nyampe rumah, anak-anakku sudah tidur. Ini cuma tinggal ama aku dan juga Abang Haki. Dan ini aku mau buat es kopior dulu karena anak-anak itu katanya pengen buat es yang gimana gitu, yang seger. Jadi daripada beli, kita buat aja sendiri. Ini aku pakai Nutrijel rasa kelapa. Jadi kita masak dulu Nutrijelnya seperti biasa ya, cuma pakai agar-agar sama gula pasir itu aja. Jangan lupa tambahkan santan supaya warnanya itu agak putih gitu ya, putih kayak kelapa gitu ya. Nah, karena kini pakai santan yang instan, jadi aku masukkan santan instannya ini di akhir setelah semuanya mendidih. Jadi santannya ini gak akan pecah ketika kita masukkan pada saat kondisi seperti ini. Tapi kalau kita sudah masukkan di awal, santan itu akan pecah dan akan berubah menjadi bening lagi gitu ya. Jadi kalau untuk santan instan lebih baik ditaruh di akhir setelah semuanya mendidih. Selanjutnya ini mau buat simple sirupnya. Simple sirupnya cuma pakai gula pasir sama air dikit aja. Kemudian di sini ada pewarna makanan sekaligus perasa makanan. Ini tuh aku beli yang rasa es doger. Ini masih ada sisaan sedikit, jadi aku masukkan sekalian semuanya. Dan warnanya pun juga kurang, jadi aku tambahkan aja sampai ini habis. Ini tuh sebenarnya sisa dikit banget sih, tapi gak apa-apa, alhamdulillah cukup untuk porsi kita. Setelah mendidih semuanya, kita sisihkan dan kita dinginkan. Lanjut, ini mau ngerjain untuk si es kopiornya. Nah, untuk es kopiornya sendiri, karena kita tuh gak punya es batu yang gede, jadi aku pakai es batu yang yang pakai plastikan panjangan itu ya. Aku potong-potong, aku masukin ke wadah, baru deh kita tiriskan sedikit demi sedikit untuk si adonan agar-agarnya. Nah, gini ya, nanti hasilnya bakalan kayak hancur-hancur kayak kopior gitu loh ya. Kita kasih agar-agarnya tuh di atas es batunya itu sedikit demi sedikit hingga semuanya selesai. Dan usahakan untuk agar-agarnya ini dalam kondisi yang masih panas. Jadi kita tuh maunya kondisinya itu masih hangat sampai selesai. Berhubung di sini Abang Haki pengen ngebantuin, jadi aku serahkan semuanya ke Abang Haki. Dan ini adik Via juga sudah bangun tidur, jadi tuh langsung nyicipin si agar-agarnya. Ya gitu ya, Abang Hakinya yang buat, adiknya yang makan. Sedangkan umiknya yang rekam. Namanya ya satu keluarga ya gini ya.
Kalau untuk Abang Haki, memang Abang Haki tuh seneng banget untuk ngebantuin di dapur ya. Memang tuh dari kecil tuh memang seneng banget untuk oprak-aprik di dapur. Jadi ya sedikit ngebantu ya untuk uminya sendiri ya. Jadi kalau mau masak apa itu yang gercep untuk ngebantuin ya Abang Haki. Dan sedangkan Abang Sodik juga suka ngebantuin. Cuman kalau Abang Sodik tuh benar-benar gak ada mainan yang dia mainkan, dia itu pasti ke dapur. Tapi kalau masih ada mainan ya Abang Sodik gak akan pergi ke dapur gitu ya. Dan ini dia hasilnya. Ini langsung kita buat dengan gelas yang ada dan juga simple sirup yang ada. Jangan lupa tambahkan si susu kental manisnya. Nah, ini berhubung kita mau makannya rame-rame, jadi kita tuangkan aja ke baskom semuanya. Lanjut kita tambahkan simple sirup dan juga susunya. Bah, ini tuh mantep banget. Seger dah sore hari kayak gini, habis panas-panas dari pantai gitu ya, dari laut, kita segerin aja pakai es kopior KW ini. Alhamdulillah ini sudah selesai dan benar-benar seger banget. Selanjutnya ini Abang Haki dan Abang Sodik itu wajib untuk ngeberesin semua keperluan yang mau dia bawa untuk ke pondok, karena sudah hampir 1 bulan ya liburan dari bulan puasa sampai sekarang, dan sekarang waktunya untuk balik lagi. Dan ini Abang Haki, Abang Sodik masing-masing nyobain kaos kaki barunya, karena memang katanya sih gak punya kaos kakinya sudah hilang, sudah entah kemana gitu, jadi aku belikan yang baru. Dan ayo kita lihat anak-anak untuk packing barangnya. Jadi untuk hari ini Abang Haki, Abang Sodik itu wajib nge-packing semua barangnya sendiri, karena harus belajar mandiri bagaimana caranya ngebawa barang-barangnya sendiri ke pondok pesantren. Jadi untuk sekarang ya udah dah, biarkan anak-anak untuk belajar aja sendiri gitu ya. Nah, ini ada buku catatan Ramadan yang wajib anak-anak bawa. Jadi itu ada laporan selama kegiatan Ramadan. Ramadannya yang setengah bulan lebih itu kan sudah ada di pondok pesantren. Jadi ini tuh cuma tinggal ngisi sisa dari kegiatan yang ada di rumah aja. Dan dilanjutkan diakhiri dengan tanda tangan orang tua atau saksi yang ada di rumah. Alhamdulillah untuk kegiatan Ramadan ini anak-anak itu benar-benar produktif. Jadi nggak kayak tahun kemarin kan COVID gitu ya. Jadi Ramadannya di rumah itu ala kadarnya aja. Tapi alhamdulillah di sini anak-anaknya itu benar-benar beda banget dari yang sebelumnya. Dan ini Abang Haki ngajarin adiknya itu supaya bisa nyimpen pakaiannya semuanya itu rapi dalam satu tas. Dan Abang Sodik itu naruhnya asal naruh gitu. Jadi kayaknya nggak cukup aja satu tas, padahal tasnya itu lumayan gede gitu. Dan ini Abang Haki ngajarin dan alhamdulillah pas banget dengan apa yang mereka bawa. Oke, semuanya sudah selesai dan ini anak-anak nyetorin hasil dari ampau-ampaunya. Jadi ampau-ampaunya itu mau diserahin, katanya mau ditotalin berapa, nanti harus dijadiin emas. Nah, ini itu adalah program aku sendiri. Jadi anak-anak itu hasil ampaunya itu aku minta anak-anak untuk simpen tabung, dan aku motivasiin untuk mereka jadiin emas. Dan anak-anak itu alhamdulillah seneng banget ya, dan dia itu benar-benar termotivasi. Jadi hasil tabungannya itu langsung diminta untuk dibelikan emas. Ya udah, Umi simpen dan insya Allah Umi akan belikan emas sesuai dengan tabungan yang ada. Dan itu tadi ada tamu dari Kak Yanto ya, masih nyempatin untuk main-main ke rumah aku sebelum dia itu berangkat ke Jakarta, karena besok itu dia juga harus berangkat ke Jakarta dan kita juga harus berangkat ke Gresik. Dan ini juga untuk persiapan snack-snacknya dan juga peralatan mandinya wajib juga untuk disiapin. Dan lanjut juga jangan lupa untuk pembiayaan pondok-pondok pesantren dan juga uang saku anak-anak juga harus disiapin. Dan ini aku siapinnya dalam bentuk uang 5 ribuan supaya nanti bisa dipakai lagi untuk ibu pondok, karena ibu pondok itu selalu membutuhkan uang 5 ribuan untuk ngasih anak-anak uang saku. Jadi uang sakunya ini bukan dipegang sendiri sama anak-anak, tapi dititipkan ke ibu pondok pesantrennya. Oke, sekian saja video dari aku, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.